when we get old, will we regret this? Too young to think about all that shit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harpina, NIM 859574008, program studi PGSD Pre-Service semester 2. Nah, di sini saya akan memaparkan materi dari tugas mata kuliah Filsafat Ilmu, tugas ketiga. Ada 4 butir pertanyaan, yaitu pilar-pilar pendidikan sebagai tiang atau penguat dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu learning to know. Learning to know yaitu belajar untuk mengetahui. Nah, belajar untuk mengetahui. Untuk mengetahui sesuatu, kita harus menggabungkan pendidikan yang kita miliki dengan cakupan yang lebih mendalam dari subjek yang kita pilih sebagai landasan untuk belajar sepanjang hidup. Artinya, selain memiliki pengetahuan yang luas, kita juga harus mempelajari subjek-subjek yang lebih spesifik agar kita dapat mengetahui banyak hal. Oleh karenanya, seseorang yang benar-benar terdidik membutuhkan pendidikan umum yang luas dan kesempatan untuk mempelajari sejumlah subjek kecil secara mendalam. Kemudian yang kedua, learning to do, yaitu belajar untuk membuat atau berkarya. Pilar ini memberikan pemahaman tentang potensi bagaimana kita harus bertindak, berkarya, atau membuat sesuatu dalam situasi dan kondisi. Hal ini mengacu pada proses keaktifan dan kreativitas dalam hidup bermasyarakat, baik di lingkungan sekolah atau kampus, keluarga, dan lingkungan lebih luas. Kemudian yang ketiga, learning life together atau belajar hidup bersama. Dalam pilar ini mengajarkan kita bagaimana kita hidup bersama, berdampingan dengan orang lain dan komunitas lain tanpa adanya perselisihan yang berarti. Kita belajar untuk mengembangkan pemahaman tentang memahami nilai-nilai tradisi atau budaya orang lain, belajar untuk mengelola konflik, menghargai nilai-nilai pluralisme, agar kita dapat berpartisipasi dan bekerja sama dengan orang lain untuk berdampingan sebagai makhluk sosial dalam situasi dan kondisi apapun. Kemudian yang keempat, learning to be, yaitu belajar untuk diri sendiri. Pilar ini menopang kita untuk mengembangkan dalam menerapkan penilaian independen dan mengambil tanggung jawab untuk tujuan bersama. Jadi diri sendiri bukan berarti kita memiliki sifat apatis atau cuek terhadap diri sendiri atau kelemahan diri. Dengan berkata, inilah saya yang lemah, inilah saya yang introvert, inilah saya yang sukar memberi, dan inilah saya yang sukar memahami, dan inilah saya dengan pemikiran-pemikiran saya sendiri dan lain-lain. Jangan mengusik saya sebab saya ingin menjadi diri sendiri. Makna pilar menjadi diri sendiri tidaklah demikian, melainkan jadi seseorang yang bisa mengenali dirinya sendiri, mengenal kemampuan dirinya, sehingga dia dapat bertindak dengan otonomi dan tanggung jawab pribadi yang lebih besar. Dengan demikian, pilar ini menopang kita untuk memahami bahwa pendidikan tidak boleh mengambil konteks apapun dari potensi diri seseorang, seperti memori, penalaran, kemampuan komunikasi, dan rasa estetika dan kapasitas fisik. Kemudian, masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Ing Marsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Teologi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah 3 dasar utama dalam pendidikan nasional. Ketiga semboyan ini mengajarkan kita bagaimana pendidikan seharusnya memberi teladan, memberikan motivasi atau membangun semangat, dan memberikan moral agar siswa dapat berkembang secara mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian penjelasan yang pertama yaitu Ing Marsa Sung Tulodo, yaitu di depan memberi teladan, yaitu seorang pendidik atau pemimpin harus mampu menjadi contoh dan panutan yang baik dari segi sikap, perilaku, dan perbuatan. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yaitu di tengah membangun semangat, yaitu pendidik harus mampu berada di tengah-tengah murid untuk membangun kemauan, memicu kreativitas, dan serta menciptakan ide dan prakarsa sehingga peserta didik lebih semangat untuk belajar. Kemudian yang ketiga, Tutpuri Handayani, memberi dorongan, yaitu pendidik wajib memberikan dorongan moral dan arahan dari belakang untuk siswa sehingga peserta didik memiliki keberanian dan bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri.
Kemudian pertanyaan yang ketiga, relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam era digital, yaitu yang pertama, pembelajaran berani atau daring. Pembelajaran berani atau daring yaitu pembelajaran jarak jauh yang sangat sejalan dengan prinsip kemerdekaan dan kodrat alam. Konsep ini memerdekakan siswa untuk belajar secara mandiri, baik dalam waktu, situasi, dan kondisi apapun. Fleksibilitas digital. Kemudian yang kedua, literasi digital. Literasi digital, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pentingnya keseimbangan cita rasa dan karsa. Literasi digital bukan sekedar kecakapan teknis, melainkan memahami etika dalam menggunakannya. Guru membimbing siswa agar tidak mudah menyebar berita hoax dan menghargai karya orang lain di internet. Kemudian yang ketiga, karakter peserta didik. Karakter peserta didik atau budi pekerti yaitu pendidikan harus menyeimbangkan antara cipta rasa dan karsa untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. Di era digital ini, karakter peserta didik sering tergerus oleh budaya instan atau perundungan cyber atau cyberbullying dan individualisme. Guru menanamkan budi pekerti dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya lokal dalam mengerjakan tugas atau proyek digital. Kemudian yang keempat, peran guru. Guru bukan hanya sekedar sebagai penyampai materi, melainkan teladan dan model utama dalam pembelajaran. Guru juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, lifelong learner, agar mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi. Kemudian masuk pertanyaan yang keempat, relevansi mengenai prinsip pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, sistem AMO, yaitu Ingarsa Suntulodo, Imadia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Menjawab masalah degradasi moral dan hilangnya kemerdekaan belajar siswa. Guru tidak lagi menjadi pusat otoritas atau pemaksa, melainkan teladan. Teman belajar untuk membangkitkan motivasi dan fasilitator yang mendorong peserta didik. Kemudian yang kedua, masyarakat. Menjawab tantangan putusnya koneksi pendidikan antara karakter siswa di sekolah dengan pembentukan karakter di rumah. Pendidikan nasional tidak bisa dibebankan kepada guru, melainkan diperlukan kolaborasi aktif antara orang tua, institusi pendidikan, dan komunitas sosial. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang memerdekakan. Menjawab persoalan mengenai penyeragaman nilai dan standarisasi seringkali mematikan potensi setiap anak. Konsep ini memastikan pendidikan dari kodrat alam, memfasilitasi kebutuhan individu yang berbeda-beda tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan. Baiklah, itulah presentasi individu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This queen don't need a king. Oh, I don't know what you